depan. Sehingga Paulus menyatakan kalau orang-orang latar belakang non-Yahudi tidak perlu. Ya, karena mereka sudah tidak terikat lagi dengan Taurat. Ya, Taurat dalam konsepsi perjanjian lama itu kan sudah sempurna dalam karya Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, mereka sama-sama layak di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan itu memang satu problematika yang Paulus hadapi bagi jemaat-jemaat baik di Roma maupun di Korintus, karena memang jemaat-jemaat itu kebanyakan orang-orang Yahudi yang diaspora, dan mereka masih terjebak dengan kebiasaan Taurat perjanjian lama yang mereka pikir itu masih berlaku, padahal dia sudah katakan kan, dia sudah menggenapinya, dia datang untuk menggenapi. Jadi apa yang ada di dalam tuntutan Taurat perjanjian lama itu sudah genap, sudah selesai, sudah sempurna dalam karya Kristus. Jadi orang-orang yang non-Yahudi yang latar belakang bukan orang Yahudi, dia boleh masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan orang Yahudi. Jadi makanya tidak ada orang Yahudi lagi, tidak ada orang disunat atau tidak bersunat atau apa, tapi semuanya adalah dalam tubuh Kristus. Itu maksudnya. Oke, siap Pak Pendeta, luar biasa. Kita dapat poin ini teman-teman dari Roma 2 nomor 28. Bapak, korelasinya dengan permusuhan yang ditimbulkan oleh jemaat iblis Pak yang ada di Wahyu 2 nomor 9 itu bagaimana Pak kisahnya? Yang dimaksud itu jemaat iblis yang dia bukan orang Yahudi mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi Pak, silakan Pak. Bapak Pendeta Ari atau Pak Purba, silakan. Baik, sebenarnya kan kemarin juga dari diskusi kita itu yang dimana Kang Dito mengarahkan jemaat iblis itu kepada Paulus. Sebenarnya saya katakan tadi satu kemarin itu pernyataan. Iya, Pak Purba, mohon maaf kalau kita kemarin sudah, ini saya rasa Pak Ari barusan, Pak Pendeta Ari kan menarasikan sesuatu yang pengajaran non Yahudi itu yang tadi dikatakan sudah cukup gamblang. Maka yang kita bahas kemarin Wahyu 3 Pak, ini Wahyu 2 Pak. Wahyu 2 untuk jemaat Smyrna Pak. Jadi Smyrna adalah di wilayah Asia Kecil atau Turki ya. Itu ada pemfitnahan atau memusuhi pengikut Yesus. Saya nggak tahu itu disebut Kristen atau yang melakukan pemfitnahan justru pengikut Yesus. Yang Yesus sebutkan itu jemaat iblis. Nah itu silakan Pak. Silakan Pak Purba atau Pak Ari silakan. Wahyu 3 Wahyu pasal 2 Pak. Pasal 2 Wahyu ayat 2 9. Kalau kemarin kita Wahyu 3 Pak. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Betul Pak. Oke, saya akan buka dulu kitab saya Pak ya. Mohon maaf sebentar. Wahyu 2 ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan kepada jemaat Smyrna, tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka. Oke, namun engkau kaya, Pak Purba, mohon maaf saya potong, namun kaya itu tidak ada di dalam leksikon Mbak. Itu juga tambahan Mbak ya. Sekedar note aja. Nah, itu membuat ya amplify-nya seperti itu. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, tetap apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi dari Roma 2 yang tadi, ya sama aja maknanya sebenarnya, bahwa orang mengatakan bangga dengan Yahudi, padahal sebenarnya mereka tidak mengejawantawahkan ajaran Kristus yang sebenarnya. Betul. Itu disebut apa Pak? Jemaat iblis kan? Nah, korelasinya yang diajarkan yang diajarkan Paulus ini jemaat iblis gitu? Enggak, ternyata itu yang dimaksud. Setelah ada pengakuannya Petrus dalam 2 Petrus yang kemarin kita bahas itu, 2 Petrus berapa itu kemarin, saya harus buka Alkitab lagi, 3:15 mungkin gitu ya, bahwa Paulus... Jangan ke Petrus dulu Pak, nanti kita bahas yang nanti itu. Oke, baik. Tapi ini saya lebih pingin
yang tadi dijelaskan Roma 2 nomor 28 tentang Yahudi rohani, apakah itu mengarah kepada jemaat iblis? Kalau Yahudi rohani pasti enggak. Berarti Yahudi secara menganggap dirinya sebagai keyahudian yang harus dipertahankan tanpa memandang kematian dan kebangkitan Kristus sebagai katakan dalam ayat yang ke-8 yang tadi, ya itu bukan Yahudi rohani, Yahudi sejati yang tadi, kira-kira begitu. Sebenarnya gampang. Oke. Ya, izinkan saya baca ulang Pak ya dalilnya ya. Yang di frase dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Iya. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Frasenya adalah jemaah iblis ini yang sebenarnya bukan orang Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, Pak. Betul nggak? Ya, kalau dihubungkan antara Roma yang tadi ke sini sebenarnya gimana ya, boleh saja. Enggak aman, sabar. Saya selalu itu pemahaman tadi. Bagaimana Pak Tanggang, Pak Tanggang harus dipahami dalam satu teks, kan saya bilang dari tadi dalam berliterasi. Aduh Pak Tanggang, kresek-kresek sakit kuping saya. Di mana boleh di mute dulu moderator? Harus dipahami dalam satu teks sehingga kita bisa memahami. Kalau dihubungkan dengan paksa seperti itu ya sah-sah saja, tapi harus dilihat dalam makna yang terkandung dalam teks itu sebenarnya, kontennya bukan teksnya tapi konten. Iya, jadi poin Bapak jemaat iblis mengarah kepada Kristen nggak? Atau Kristen yang lain di dalam Kristen? Kristen yang tidak benar-benar berada pada ajaran Kristus yang sebenarnya. Ada mengaku dirinya Kristen sejak abad kedua, ada di sana dikotisme dengan apa itu. Jadi ada penyimpangan Yesus sebagai manusia biasa, ada juga dalam abad kedua itu Yesus sebagai Tuhan sejati, tidak ada kemanusiaan itu sebenarnya. Jadi iya, Bapak sudah mengambil poin bahwa itu adalah Kristen yang sebenarnya dia Kristen tapi bukan Kristen. Atau bukan tetap dia Kristen sejati, bukan Yahudi sejati. Oke, bukan Kristen sejati. Siap. Baik, tetapi tetap Kristen ya Pak ya. Oke, kita ambil opini atau dari Pak Pendeta Ari, silakan Pak. Setuju dengan Pak Guru Purba atau ada pandangan lain? Silakan Pak. Iya, jadi yang dimaksudkan orang-orang ini dalam konteks Wahyu ini memang orang-orang Kristen yang masih terikat, ya kembali lagi kepada kita pembahasan sebelumnya tentang keyahudian dan seterusnya. Jadi ini memang percampuran. Ini orang Yahudi sendiri dan orang non-Yahudi sendiri, makanya Paulus itu cukup keras itu ya, dia menghujat mereka. Kalau mau kita lihat itu ya, dia cukup keras menghujat mereka karena mereka berlawanan dengan pengajaran-pengajaran yang sudah ditetapkan sebenarnya seperti itu. Makanya dia katakan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Purba tadi ya sudah pas lah seperti itu. Orang-orang Kristen yang atau orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang memang tidak mengerti betul-betul. Jadi mereka itu membuat kekacauan-kekacauan. Akhirnya Paulus dengan hardikan yang begitu keras menyamaratakan mereka dengan iblis seperti itu, Dito. Baik, waduh, saya sangat apresiasi sekali Bapak malam ini. Jadi setuju dengan Pak Purba, jemaat iblis yang dimaksud adalah tetap di dalam kekristenan. Ini yang saya harapkan. Tapi nggak tahu, kata apologet Kristen, saya nggak ngerti. Mereka begitu tergoncang begitu Pak. Saya nggak ngerti. Apa menurut Bapak yang mendasari apologet Kristen ini menghindari bahwa itu bukan Kristen seperti yang Bapak berdua tadi sampaikan? Kira-kira apa Pak? Silakan. Iya, memang kalau kita lihat teman-teman apologet, karena memang mungkin mereka berpikir bahwa orang-orang Kristen yang dimaksudkan Paulus di dalam Wahyu ini adalah orang-orang Kristen yang teguh, yang kuat, yang apa. Tapi ini kan memang jemaat-jemaat yang ada dalam penglihatan Yohanes itu, dan memang masing-masing jemaat itu mengalami problematika secara internal. Nah, secara khusus jemaat di Efesus atau di Smyrna ini memang jemaat-jemaat yang latar belakangnya memang luar biasa. Memang mereka merubah-rubah kebenaran-kebenaran dan seperti itu. Artinya
memang Paulus cukup tegas ya, menyamakan mereka seperti itu. Jadi ini memang penglihatan Yohanes ini memang kepada jemaat-jemaat mula-mula di Turki sana yang sekarang tinggal puing-puing aja ya, tidak ada ini lagi kejelasannya seperti itu. Jadi akhirnya memang Paulus harus melakukan itu ya. Bagi teman-teman apologet yang memang tidak menyetujui ini kepada jemaat Kristen, mungkin mereka punya posisi berpikir sendiri. Tapi bagi kami ini kan, Wahyu ini kan mau berbicara kepada jemaat mula-mula di Turki yang sekarang tinggal kenangan ya, tinggal puing-puingnya aja seperti itu. Ya, jadi memang ini penglihatan Paulus ini, Yohanes ini, lalu tekanan Paulus ini kepada jemaat iblis ini memang kepada kekristenan yang tidak sungguh-sungguh dalam pengertian mengajarkan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya hardikan seperti itu. Kalau yang memang apologet yang memang Kristen, apologet Kristen yang memang tidak mau ini kepada kekristenan, ya mungkin dia punya ini berpikir sendiri. Saya belum ketemu ya seperti itu. Iya, bahkan seorang Bom-Bom, Pak. Tahu ya Pak Bom-Bom ya Pak ya? Iya tahu. Iya. Mereka mendalihkan itu tidak dijawab seperti Bapak tadi mengatakan. Cuman memang harus ada konsekuensi sih Pak. Kalau dari jalur akademis, sekarang ini yang digambarkan oleh kitab Wahyu itu masih ada atau sudah nggak ada Pak? Atau pendirian jemaat Kristen ini atau yang bagiannya disebut jemaat iblis, apakah sekarang masih ada Pak? Silakan. Ya itu kalau kita aplikasikan langsung, ini kan aplikasi langsung kepada jemaat Kristen ya seperti itu ya. Jadi kalau jemaat Kristen sekarang ini kalau tidak sungguh-sungguh memahami kebenaran Tuhan, tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, ya apa boleh dikata bisa juga keadaannya seperti yang terjadi dalam Wahyu pasal 2 ini, seperti itu ya. Jadi kalau aplikasi langsung, kalau memang aplikasi langsung ya seperti itu. Kalau orang Kristen yang tidak taat ya namanya dia sudah Kristen, jadi dia merasa dia sudah diselamatkan, hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan, dia mengajarkan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya itu apa yang seperti dikatakan Wahyu ini bisa ini ke sana seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus kalau kita perhatikan dalam pengajaran-pengajaran kan Tuhan Yesus sampai keras menegur para ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya seperti itu. Nah, kita bawa kepada aplikasi kekristenan yang kalau memang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang dia katakan juga tidak sebagaimana apa yang sudah diajarkan oleh Kristus dan seterusnya. Ya ini yang disampaikan dalam Wahyu pasal 2 ini juga bisa berlaku kalau dia betul-betul tidak takut akan Tuhan seperti itu. Baik. Oke, kita sapa dulu. Mungkin moderator silakan kita kembalikan. Boleh saya tambahkan Om Dito? Oh, boleh, silakan. Oke, sebenarnya Yesus konsisten di dalam pernyataan ini. Sebenarnya dalam Matius 7 ayat 21 dia waktu pelayanannya kepada pengikut-pengikutnya ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti boleh dikatakan ini konsisten, bahwa Yesus juga mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru kepada, ada jemaat iblis ya seakan-akan mengikut Yesus tapi orientasinya bukan kepada apa yang diajarkan Yesus, apa yang diteladankan Yesus kepadanya, hanya berseru-seru tapi sebenarnya tujuannya tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Sama dengan jemaat iblis juga seperti itu, kira-kira demikian sih kalau saya menghubungkan ajaran Yesus selama di dunia gitu. Mantap. Terima kasih Kang. Jadi ya saya kembalikan begini Pak, poinnya karena Pak Pendeta dengan Pak Purba, guru kekristenan, sepertinya Anda berdua adalah pengikut Yesus sejati kan gitu kan. Tetapi masalahnya kenapa Anda berdua masih menyebut Yesus Tuhan, padahal Yesus sendiri memiliki Tuhan. Karena Yesus di dalam Bible tidak menyebutkan secara letterlek akulah Tuhan, itu nggak ada. Bahkan dia menyampaikan dia hanyalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Kemudian Yohanes 20 nomor 17 bahwa dia akan pergi kepada Bapaknya dan Bapamu
Kemudian dia juga pergi kepada Tuhannya dan juga Tuhanmu. Dan dia yang memang memberitakan firman, memberitakan tentang ajaran-ajaran, yaitu ajaran sejak dahulu, mulai dari Musa, Daud, Solomon, itu yang diajarkan. Kalau teman-teman Kristen saya nggak tahu nih, saya hanya bisa menanyakan sesuai dengan pembicaraan kita malam ini dari jam 19 tadi. Poinnya adalah memang ada bagian daripada kekristenan yang disebut dengan jemaat iblis. Dan Anda berdua kelihatan memang pengikut Yesus. Dengan menarasikan yang ia katakan iya, tidak katakan tidak. Apabila lebih dari itu adalah perbuatan iblis atau si jahat. Ini Anda berdua, saya yakini kalau Anda di zaman Yesus, pasti Anda ingin sekali bersama-sama dengan Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Dan Anda akan mengatakan guru dan juga tidak menyebutkan Tuhan. Itu pemahaman yang saya miliki. Yang saya ingin tanyakan, kalau Anda berdua memang pengikut Yesus sejati, Yesus memiliki Bapa yang disebut Tuhannya. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu yang saya ingin tanyakan buat Bapak Pendeta dan Bapak Guru Kristen yang baik hati, yang memang jujur. Saya harapkan menjadi barometer teman-teman Kristen yang memang pendidik. Kalau apologet, kenapa mereka menolak? Mereka punya alasan. Supaya tidak merasa, oh enggak dong, di dalam Kristen enggak ada jemaat iblis. Itu poin yang saya tangkap, Pak. Mohon maaf. Karena saya seorang debater, saya apologet Islam, tapi saya ingin mendidik dengan cara jalan yang ingin mendapatkan bahwa ada orang Kristen baik, kita respect, namun seperti kelihatan pengikut Yesus sejati, namun masih menuhankan Yesus. Silakan Bapak ditanggapin. Baik, terima kasih Kang Dito. Kalau kita berandai-andai, memang andaikan aku pada zamannya Yesus hidup di sana, ya saya nggak bisa jawab juga, karena itu mengandai-andai kurang tepat bagi saya. Itu pernyataan saya dulu. Tapi sekarang kenapa saya menuhankan Yesus adalah saya mengikuti dia, memahami pengajarannya, berlatar belakang juga kenapa dia mengatakan itu kepada orang Israel yang notabene bagi orang Yahudi yang tadi adalah Tuhan mereka, adalah Allah mereka atau sesembahan mereka adalah pencipta langit dan bumi itu. Tapi Yesus mengatakan dirinya mengambil posisi seperti pencipta langit dan bumi itu. Sebenarnya kalau kita kaji dalam kitab Markus itu, di sana memang Markus itu menekankan keilahian Kristus sebenarnya, ketuhanannya. Kalaupun memang dia selalu mengatakan juga dalam Injil yang lain melihat di sudut pandang yang lain, tapi Markus dimulai dengan pasal yang kedua ini dikatakan Yesus mengampuni dosa dalam Markus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, ayat yang ke-5 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Berarti ahli Taurat itu mempunyai pemahaman bahwa yang mengampuni dosa adalah pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus mengampuni dosa di sana. Ayat yang 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada pencipta langit dan bumi itu sendiri? Nah, Yesus mengatakan dosamu diampuni di hadapan orang Yahudi yang menganggap pengampun dosa itu hanyalah, ya aku melihat itu bukan sembarangan. Bahkan saya bilang dalam membaca teks itu aku akan berdiri pada pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana. Ini selalu saya tekankan. Sehingga pesan daripada tulisan-tulisan itu bisa saya maknai secara lebih luas, bukan hanya sekedar baca sekian. Karena sejak awal saya diajar bapak saya waktu kelas 1 SD saya mulai bisa membaca. Dia membuat ambil uang jajan di kantong jas papa warna hitam. Baca bisa katanya. Bisa, saya bilang. Ambil uang jajan di kantong jas papa. Saya bisa pak baca ya. Tapi mana uang jajannya pak? Saya bilang. Dia pergi ke warung. Saya menangis, mana uang jajannya? Kan udah kamu baca katanya. Jadi dari sana saya diajar oleh papa saya bahwa membaca teks harus saya memahami. Baru saya mengerti. Ambil
Saya coba ambil di jas itu, ternyata ada. Oh, berarti bapak saya mendidik saya bisa baca, tapi harus bisa memaknai apa, mengapa, bagaimana pesan dalam tulisan itu. Di sini kan dia mengampuni dosa di hadapan orang Yahudi, ahli Taurat, yang memandang bahwa yang mengampuni dosa itu adalah hanya pencipta langit dan bumi, pengampun dosa. Ternyata dia mengatakan seperti itu. Apakah ini harus saya diamkan? Dalam Markus 2 ayat yang kemarin kita baca itu, aku Tuhan atas hari Sabat, katanya. Bagi orang Yahudi, Tuhan atas hari Sabat siapa? Apakah saya diamkan ini tidak menuhankan dia? Ketika ada orang menyembah dia, tidak melarang. Tidak semua orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak masuk kerajaan surga. Berarti dia mengakui bahwa dia Tuhan di sana. Memang tidak semua. Itu yang saya pahami dari sini, Kang Dito. Jadi kalau Kang Dito tadi pengikut Yesus sejati, mengapa Anda menuhankan Yesus? Katanya berdasarkan ajarannya. Dalam Matius 7:21 kan semua orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Berarti mengatakan ada orang, dia terima orang mengaku dia Tuhan, tapi tidak semua memang masuk surga. Seperti dalam Wahyu 3 yang tadi. Terima kasih. Baik, Pak. Iya, nggak apa-apa. Itu saya rasa kesaksian dan pengakuan kenapa menuhankan Yesus. Kalau nanti mungkin Pak Ari kan seorang pendeta, kita juga pengen dengar. Cuma sebelum ke Pak Ari, izinkan saya Pak baca yang dalil tadi Bapak sampaikan, Tuhan atas hari Sabat. Ini justru saya nggak paham. Coba secara rasional, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan Bapak manusia. Kalau mengambil dalil itu, karena anak manusia adalah Tuhan hari Sabat, di Matius 12 nomor 8, Markus 2 nomor 28, Lukas 6 nomor 5. Tapi di yang lainnya, satu-satunya yang tidak ada mengatakan anak manusia adalah Tuhan hari Sabat adalah Yohanes, Pak. Tapi gini loh, bagaimana persepsi kita kalau anak manusia ini adalah Tuhan? Apakah manusia ini Tuhan? Apakah Tuhan manusia? Kita kembalikan lagi ke sisi rasional. Tapi kembali lagi Pak, kita tidak ada memaksakan iman. Cuman saya bertanggung jawab atas diskusi ini, teman-teman muslim yang ada di bawah. Mungkin saya ajak berpikir juga, kalau hanya dalil ini dikatakan Yesus itu Tuhan, dikatakan anak manusia adalah Tuhan, maka kacau Pak kita dalam sisi akademis, karena menuhankan manusia itu adalah masuk dalam kategori paganisme. Itu pemahaman hemat saya. Namun ada satu fakta penyanding atau pembanding daripada dalil ini. Kalau Matius 12 nomor 8, Markus 2 nomor 28 dan Lukas 6 nomor 5 disadurkan bahwa manusia itu Tuhan, beda dengan yang diajarkan Paulus, Pak. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Saya rasa Paulus orang yang cerdas, memang tidak menuhankan manusia, karena dia tidak pernah bertemu dengan jasad manusianya Yesus. Dia mendapatkan firman bukan dari manusia, karena Paulus tidak pernah melihat manusianya Yesus. Sejauh itu pembuktian yang di Kisah Rasul 9 nomor 5, dia tidak mendapatkan penglihatan itu penampakan Yesus yang manusia juga. Namun Pak, yang dikatakan Paulus, dia satu-satunya manusia yang menjadikan Kristus yang berarti urapan, gelar, yang bukan manusia. Kan Kristus itu yang diurapi Pak, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, tetapi kepada Mesias atau Kristus, itu urapan. Ini mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Tuduhannya kepada Yesus, tapi dia tidak berani menyebutkan Yesus. Dia hanya menyebutkan gelar Kristus yang telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jelas Paulus baru mempunyai Tuhan, yaitu Tuhannya Kristus, sejak setelah disalib. Sebelumnya dia tidak mengakui itu Tuhan, karena dia membuat suatu statement mengajarkan kepada orang-orang Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, dan mengajarkan kepada jemaat di Roma, barang siapa yang mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan diselamatkan daripada orang mati maupun orang hidup. Ini saya perlu kasih tepuk tangan lagi Pak buat Bapak. Jadi
Mohon maaf ya, rekan saya memang suka salah pencet. Silakan Pak Purba atau Pak Ari mau nanggapin opini atau tadi yang dijawab sama Pak Purba. Silakan Pak Ari, monggo. Ya, jadi Lanjut. yang pertama begini, Yesus itu bukan menjadi Tuhan setelah Paulus mengatakan menjadi Tuhan. Jadi konteks Paulus itu dia kan lagi dakwah, lagi memberitakan Injil. Jadi dia memakai pendekatan itu kepada orang-orang yang dia dakwain itu supaya mereka memahami. Tetapi pada esensinya Yesus itu adalah firman di dalam diri Bapa sejak kekekalan. Bukan dia baru lahir di dunia lalu dia melalui berbagai proses-proses lalu diangkat menjadi Tuhan. Ini pemahaman yang keliru dan mungkin kan Dito ikuti konsep-konsep Kristen yang keliru. Jadi ya kita maklumilah seperti itu. Karena Yesus itu bukan Jangan gitu loh Pak, masa saya dituduh ngikutin Kristen yang keliru. Nah, jadi Yesus itu bukan menjadi Tuhan pada waktu Paulus katakan setelah itu dia menjadi Tuhan. Yesus itu kan Tuhan dalam hakikat keilahiannya, hakikat kealahannya. Yesus itu adalah firman di dalam diri Bapa yang bersama-sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ini ada. Nah, oleh karena itu dia mengambil rupa kemanusiaan atau dia ditambahkan kodrat kemanusiaan, dia lahir dengan gelar ketuhanan karena kemahakuasaan. Ya, seperti itu yang ada dalam diri Yesus. Jadi bukan begitu dia mati dan bangkit lalu Paulus mengatakan bahwa dia baru jadi Tuhan di situ atau apa. Karena konteksnya orang kan dia lagi menghadapi orang-orang yang dengan keadaannya seperti itu. Dan Paulus sendiri kita tahu ya, Paulus itu kan terikat dengan Taurat. Dan orang-orang tradisi Taurat itu dia tahu dan dia mengerti Yesus sebenarnya Mesias dan Juru Selamat, tapi mereka tidak mau mengakui seperti itu. Karena Paulus itu hidup tidak jauh dengan zamannya Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi pasti dia tahu. Tapi karena dia latar belakang seorang yang memang punya kebencian kepada kekristenan, karena dia adalah orang tentara Sanhedrin yang sangat membenci dan orang-orang Kristen dianggap pemberontak-pemberontak, ya dia tidak mau seperti itu. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dalam perjalanan di Damsik itu, dalam teofani, ya suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi dari situ Tuhan merubah pola pikirnya. Apa yang dia katakan kepada jemaat-jemaat itu bukan berarti bahwa disitulah Yesus baru menjadi Tuhan. Dia sudah menyadari bahwa Yesus itu Tuhan dalam kekekalan, karena Yesus adalah firman di dalam diri Bapa yang mengambil rupa manusia, seperti itu. Jadi kita harus ya seperti itu, bahwa kami tidak menuhankan manusia atau kami tidak mau menuhankan Yesus yang setelah dia mati dan bangkit. Tapi gereja mengatakan Yesus itulah firman di dalam diri Bapa yang mengambil rupa manusia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat dalam tiga kepribadian. Itu Kang Dito, terima kasih. Oke, siap, mantap. Bisa saya tanyakan Kang? Sebentar, habis saya tanggapin dulu, nanti Pak Purba masuk ya. Oke, karena tadi penjabaran Pak Ari sangat sungguh luar biasa sekali. Nggak mungkin kalau bukan pendeta bisa bicara seperti ini. Apalagi bom bukan pendeta Pak ya. Ini luar biasa Bapak Ari ini. Oke, Pak, saya sangat appreciate sekali Pak. Tadi penjabaran Bapak memang sangat rohani sekali dan kelihatannya masuk akal Pak. Dan itu mindset teman-teman Kristen pasti akan terkuatkan. Namun begini Pak, Bapak tadi mengutipkan bahwa Paulus ini pemegang hukum Taurat. Terus kemudian Bapak membawakan dalil tentang bahwa Tuhan yang menjelma itu dengan keteofaniannya bertemu dengan Saulus. Tapi yang teofaninya mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan banyak orang-orang Kristen mengatakan Paulus melakukan pembunuhan murid-murid, penganiayaan. Bukannya hukum Taurat itu dilarang membunuh, Pak? Kan begitu ya? Tapi nggak apa-apa. Kalau kita tadi bawa tentang pelantikan kan, kalau kita bahasa kerennya itu, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, itu penegasan dikatakan. Namun saya bawa tentang penyalipan itu, penyalipan Kristus yang dia beritakan kepada orang-orang di Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 1 nomor 23 Pak. Nah, dia menuliskan
Mas Ya, Dito, Pak. saya potong. Saya mau turun dulu, ada eksiden sedikit nih, ada eksiden sedikit. Saya turun dulu ya, sebentar ya. Oke, Sebentar. siap Bapak, siap Pak Terima Eri. kasih Pak Ari. Siap Pak Ari, terima kasih terima ya Pak ya, jangan bosan-bosan ya. Siap. Oke Pak Purba, Siap. jadi saya tanggapin saja. Iya Pak, hati-hati di jalan Pak, yuk. Siap, siap. Oke, Bisa saya tanggapin, Jadi- Kang? ya saya lanjutkan sedikit aja Pak. Siap. Karena kan tadi pembahasannya kemudian menguatkan Paulus bahwa Paulus juga menuhankan sisi teofaninya Yesus, sehingga Yesus ini menurut Paulus Yesus yang manusia itu juga adalah Tuhan gitu loh. Karena teofani yang dikutip dan dikatakan tadi Paulus ini terikat dengan hukum Taurat tetapi dia membunuh murid-murid kan begitu kan. Nah, namun begini Pak, pemberitaan tentang penyaliban terhadap Kristus, Paulus menuliskan di 1 Korintus pasal 1 nomor 23, Pak. Dia mengatakan, kami memberitakan Kristus yang disalib itu bagi orang-orang Yahudi adalah batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi adalah suatu kebodohan, Pak. Ini saya nggak paham maknanya. Jadi, apakah Paulus memang mengutip ini untuk jemaat Korintus bahwa penyaliban itu adalah kebodohan, Pak, bagi mereka? Silakan, Pak. Karena Ya, tadi dari Roma 14 itu ya menjadi Tuhan bagi orang mati maupun yang hidup. Sebenarnya di sana adalah, makanya saya bilang dipahami teksnya, dipahami konteksnya, sehingga kita dapat konten apa, ada teks, konteks, dan konten yang harus didapatkan dalam memahami Alkitab. Itu selalu saya katakan terhadap orang Kristen juga dalam menafsirkan Alkitab gitu ya. Konteksnya di sini adalah ketika ada orang menghakimi. Dalam Roma 14 ada menghakimi sesama mereka. Jadi ajaran Yesus adalah ya dia menjadi hakim. Tuhan di sana bagi orang Yahudi atau orang ya adalah mengarahkan dia adalah suatu menjadi hakim. Jadi jangan menghakimi sesama. Supaya saya menjadikan dia sebagai hakim bagi saya, tidak mau lagi menghakimi orang, tapi saya bahkan menghakimi orang Kristen yang saya katakan jemaat iblis, yang tadi saya tidak langsung berani memberi justifikasi. Itu kan pemahaman yang secara mungkin dalam pemahamannya dia seperti itu dari teks-teks yang dibahas mereka, kira-kira seperti yang dia mempunyai pemahaman seperti itu. Tapi saya melihat ini adalah, kenapa Paulus mengatakan seperti itu, menjadi Tuhan baik orang mati maupun yang hidup? Ternyata konteksnya adalah ada menghakimi sesama. Jadi jadikanlah dia sebagai hakim dalam kehidupan, jangan menghakimi yang lain. Itu sebenarnya maknanya di sana. Jadi bukan menjadi, karena Paulus mengatakan ayat yang lain di Filipi itu jelas berkata bahwa ia yang setara dengan Allah, ada kesetaraan dengan Allah, telah mengosongkan diri, gitu kan. Berarti Paulus juga mempunyai pemahaman yang mendasar juga dalam keilahiannya Kristus sebenarnya yang dikatakan itu seperti itu. Jadi dia pasti tidak berseberangan antara pengajarannya dengan pengajarannya di sini menjadi Tuhan atas saya maknanya begitu, bukan dilantik seperti kata dilantik seperti yang katakan Kang Dito yang tadi. Jadi saya melihat Paulus secara utuh juga bagaimana sih pengajarannya. Jadi ketika ada pernyataan-pernyataannya, kenapa dia berkata seperti itu? Ternyata konteksnya adalah adanya sesama manusia, sesama orang Kristen di jemaat di Roma itu saling menghakimi, memberikan satu justifikasi terhadap yang lain. Jadi biarlah dia menjadi hakim, menjadi Tuhan bagi kita. Jadi ngapain kita sibuk-sibuk menghakimi orang lain? Itu maksudnya di sana. Selanjutnya berteopani yang tadi, ya pasti Paulus juga memahami dalam kitab orang-orang Israel ketika berbicara tentang yang maha kuasa itu menampakkan diri selalu, berbicara selalu, berarti itu dalam masuk ranah yang bisa diraba, dilihat, didengar, berarti itu adalah wujud. Berarti kalau yang pribadi yang maha kuasa itu mengambil wujud, tidak sulit bagi Paulus. Yesus itu adalah pewujudan dari, atau apa bahasanya, teopani dikatakan saat ini mungkin boleh, tapi adalah karena dalam Ibrani 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga itu sejak dahulu kala Allah menampakkan diri berulang kali. Nah, berarti Paulus juga memahami bahwa Allah berulang kali menampakkan diri, berbicara, berarti didengar oleh telinga. Kenapa di dalam Yesus dia sulit sekali untuk memahami dalam Yesus juga Allah berbicara? Karena memang apalagi dihubungkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain,
aku adalah Tuhan seperti yang tadi atas hari Sabat, ya bagi Paulus juga memang berat bagi di awalnya untuk memahami itu, tapi setelah perjumpaannya yang tadi, apalagi setelah dia 3,5 tahun atau lebih mungkin memahami ajaran-ajaran Yesus itu selanjutnya, dia mungkin memahami. Itulah yang saya dapat dari Oke. sana. Baik, berarti menurut Pak Purba meyakini bahwa Tuhan Pak Purba manusia. Kemarin saya bilang sebenarnya saya melihat ini, Yesus itu manusia, iya. Tapi ketika ada pengajarannya dia sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai guru, sebagai gembala yang tadi kita bahas dalam gembala yang dibunuh yang tadi, saya melihat dari sudut pandang yang lain juga, sisi yang lain ketika dia mengatakan dia sebagai Tuhan yang tadi, memang sempat menjadi pergumulan saya. Saya sempat mengikuti ajaran saksi Yehova seperti itu, tapi ternyata setelah saya memahami Alkitab dengan utuh, ya saya tinggalkan pemahaman-pemahaman saksi Yehova. Saya katakan mereka adalah jemaat iblis. Mohon maaf, mungkin ada yang mendengar. Iya, betul. Banyak saya, seperti walaupun saya mengatakan mungkin jangan menghakimi, tadi dikatakan sesuai Roma 14 yang tadi, tapi dalam kesempatan ini saya tidak menghakimi, tapi menyatakan seperti memutuskan satu statement berdasarkan ayat Alkitab. Saya yakin mereka adalah jemaat iblis yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu. Iya, jangan lupa Penghakiman kan itu sama-sama Kristen ya, Pak. saya untuk membuat itu, kira-kira begitu. Ya janganlah Pak vulgar begitu, Pak. Sama-sama Kristen loh mereka katanya, Pak. Indonesia dilarang, di Kemenak dilarang, ya itu dasar saya membuat penghakiman juga. Berarti kalau Kemenak membuat satu pernyataan kepada mereka tidak dimasukkan di dalam organisasi gereja yang resmi, ya itu makanya saya bilang berani menghakimi yang tadi atas dasar itu, hanya menyatakan penghakiman yang diberikan oleh gereja, sehingga saya mengatakan itu, kira-kira begitu. Terima kasih, Kang. Oke. Tapi poinnya Bapak menuhankan Yesus yang manusia juga ya, gitu loh. Saya melihat dari sudut Sekalipun sisi mata uang, kan saya bilang kemarin, tetap manusia. Iya, keping kanan dan kirinya tetap manusia. Tetap manusia, mati disalib, mati, mana Tuhan mati, kira-kira begitu kan. Iya. Yang jadi masalah Pak Purba sebagai seorang guru, apalagi para dosen juga mengatakan kalau membahas tentang Tuhan yang teofani itu memang doesn't make sense. Kalau kita merujuk kepada yang dilahirkan, Pak. Ini Junet di-mute dulu. Oke. Gini, Pak. Karena manusia ini kan mengalami perubahan. Dari di dalam rahim kemudian dilahirkan menjadi anak-anak, menjadi dewasa, remaja, baru menjadi manusia. Yang bisa dikatakan manusia itu kan sudah dewasa yang sudah mumpuni seperti kita. Umur 40 dikatakan manusia itu karena sudah dewasa atau puber kedua, gitu kan. Itu disebut manusia. Nah, bayi pun juga disebut manusia. Nah, proses yang dialami Yesus waktu dilahirkan oleh Bunda Maria itu kan bayi, Pak. Yang diberitakan oleh malaikat itu juga bayi. Dia mengatakan malaikat itu kepada orang Majusi, memberitakan tentang informasi ada Mesias yang lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Tapi banyak orang mensalahartikan bahwa itu Tuhan yang lahir. Sehingga kalau dikatakan Tuhan yang lahir, konsekuensi logisnya adalah di nomor 12-nya, Pak. Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan ditaruh di palungan. Bayi itu menurut Bapak Tuhan yang bayi manusia, atau kerangka berpikir manusia yang berakal yang salah, atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Kang. Makanya saya melihat itu dari perspektif yang berbeda, kira-kira mikirnya. Kalau memang dilihat satu ayat-ayat tersendiri, saya menerima kemanusiaan Yesus yang dikandung oleh Maria, lahir, dibaringkan di palungan, yang pada akhirnya juga makan, haus dan lapar, berpuasa juga seperti itu, ya manusia. Saya melihat dia sebagai manusia yang berdarah, berdaging seperti kita. Nah, saya melihat itu dari konteks kemanusiaan benar. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan apakah dia Tuhan, nah karena dari sejak malaikat juga berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan, dia disebut Immanuel. Bagi orang Yahudi,
Immanuel itulah Tuhan beserta kita. Dalam Yesaya juga 9 ayat 5. Sebentar Pak, di mana tadi yang dikatakan Immanuel? Di Immanuel itu kalau nggak di Matius ya, Matius mungkin ada kata Immanuel, tapi itu kan dari kitab Yesaya. Sebentar, coba saya cek ya. Coba, ini saya baru dapat ilmu ini kalau memang ada nih Emmanuel. Karena sejauh tadi kita kan memang lagi mengutip dan Pak Guru Pak Purba ini sangat bagus gitu loh. Oh iya, Matius 1 nomor 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak tapi Pak di sini Pak. Anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke, kata Immanuelnya itu yang menjadi pertanyaan bagi saya selanjutnya, Kang. Karena itu kan datangnya dari kitab Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, sesungguhnya seorang perawan atau perempuan muda akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki, dan dia akan menamai dia Immanuel. Makna Immanuel itu kan Tuhan bersama kita. Jadi tapi Yesus, ini Yesus namanya Pak, bukan Immanuel. Yesus artinya adalah juru selamat, penyelamat, sama dengan Yosua. Jadi Immanuel ini siapa? Immanuel itu berarti Allah yang menyelamatkan manusia. Artinya Yesus. Berbeda dengan Yesus. Ya, di dalam dia ada Immanuel itu, ternyata di dalam dia ada karya penyelamatan itu. Maaf, jangan ke sebentar Pak. Sebentar. Jangan dulu ke tafsir Pak. Ini tentang letter leg. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi bayi ini namanya Immanuel. Jangan ke arti Immanuel dulu. Kalau yang di Lukas, malaikat itu hendaknya engkau memberikan nama Yesus. Ini orang yang berbeda atau orang yang sama, Pak? Ya, Lukas dengan Matius pasti beda. Tujuan mereka menjelaskan Yesus itu berarti dimulai dengan narasi-narasi mereka juga, gitu kan. Jadi karena mereka juga menyelidiki itu berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada pastinya, bahkan pewartaan Yesus yang mereka dengar, saksikan seperti itu. Jadi konteks-konteks itu pasti saya yakin apa yang dikatakan Yohanes dalam pasal yang terakhir, masih banyak yang dilakukan Yesus. Apabila itu ditulis semua, kayaknya dunia ini tidak cukup untuk menulis semua perkataan-perkataan. Waduh, itu andalan terbentuknya KGK itu, Pak. Nah, itu andalannya orang Katolik, Pak. Itu andalannya orang Katolik. Jadi kan, ibaratnya kalau saya disuruh menulis tentang apalah virus corona virus 19 COVID-19, mungkin akan berbeda dengan Kang Dito menulis fakta sejarah itu kira-kira. Dua tahun lalu loh Bang, 3 tahun ya, sekiranya belum 5 tahun lah boleh dikatakan virus corona melanda. Pandemi, bukan epidemi tapi pandemi, kira-kira begitu ya. Berarti ketika itu terus bagaimana orang Eropa juga menulis dengan banyak yang mengalami penderitaan, tangisan di sana, kan mereka juga mempunyai pemahaman yang berbeda, apalagi kita di Indonesia, kira-kira gitu. Demikian juga penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi mereka akan mempertahankan kira-kira poin-poin apa yang mereka tuliskan di dalam tulisan mereka. Kalau ditulis semua memang ya agak tidak sanggup, katanya siapa ya, Yohanes itu. Iya. Tapi itu juga dasar saya, bukan hanya Katolik yang memahami. Iya, saya rasa cuman di Yohanes Pak, di Lukas nggak ada. Iya betul. Di Markus apalagi, di Matius juga nggak ada. Baru cuman di Yohanes. Namun gini yang menarik, ya yang menarik gini, yang diberi nama perempuan darah itu diberi nama Immanuel. Tapi di Lukas ini dua dalil loh Pak, kejadian yang berbeda. Sebelum dia dilahirkan, itu malaikat yang mengatakan, sungguh engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini malaikat. Ya. Kemudian penulis tentang menyerahkan kepada Tuhan, Lukas 2 nomor 21,
ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Atau dari Immanuel kemudian diganti namanya Yesus, Pak. Atau gimana nih? Oke, kalau saya mungkin tetap pemikiran saya mungkin boleh juga mungkin satu pertanyaan yang menggelitik hati saya, kenapa itu yang pasti beda penulis pasti beda mengutarakan peristiwa-peristiwa yang pasti, berarti dia pernah lahir. Iya. Itu Pak Purba saya masih ingat nggak tadi? Masih ingat nggak tadi? Waktu tadi itu Pak Berkat ya, bukan Pak Purba yang mengatakan jangan dibentur-benturkan kan gitu, karena semuanya menceritakan tentang Yesus. Oh ya, Pak Berkat tadi ya. Sama Tarif ya. Oh ya, itu dalam pemahaman. Oh ya, Pak Berkat. Tapi ya kalau berbeda berarti nggak saling support dong. Tapi nggak apa-apa, itu bantahan memang yang sekelas orang akademis ya. Saya respect sama Pak Purba. Kemudian kalau ternyata di Lukas begini, di Markus seperti ini, di Yohanes begini, di Matius begini, itu wajar gitu kan. Sehingga apa? Tetap intinya adalah penyalipan. Boleh kita geser ke penyalipan, Pak? Enggak, supaya tidak apa juga di dalam Matius itu juga sebenarnya saya buka Alkitab saya di sini, dalam Matius itu juga pernah perkataan Yesus dan Immanuel itu dalam Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan 1:21. Iya. 1:21 Pak ya? Matius. Ini kita dapat ilmu banyak ini sama ke Pak Purba, Pak Guru. Kalau Pak Junet mah, jangan mau lempar rokok. Matius 1 ayat yang ke-21 Kang ya. Ia melahirkan anak laki-laki dan akan memberi nama dia Yesus. Berarti Yesus itu juga dipakai namanya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang dipermenkan Tuhan oleh para nabi. Pasti saya yang tadi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Berarti Immanuel dalam perjanjian lama Tuhan beserta kita, artinya ternyata Yesus juga Yesus penyelamat. Tapi ada arahnya ke sana. Jadi nama Yesus itu juga diberikan oleh malaikat, hanya di kitab Matius, di kitab Markus, di kitab Lukas yang abang tadi katakan. Oh iya. Bapak ingat tadi kita kritik teks? Kalau kritik teks, tandanya adalah begitu ada tanda penghubung, itu original teksnya nggak ada. Tapi nggak apa-apa sih. Itu distorsi. Bagaimana kita mempelajari bahwa di situ tentang yang artinya, yang berarti Allah menyertai kita, itu tambahan. Ya, betul boleh, ya. Boleh. Oke. Jadi itu untuk sekedar note teman-teman Kristen yang dari sisi akademis. Yaitu, tapi untuk mendidik saya rasa iya katakan iya, tidak katakan tidak, karena selebihnya itu dari iblis. Saya sangat respect sekali sama Pak Purba. Ternyata luar biasa nih kacamata kekristenan dari pendidik yang memang harusnya orang Kristen seperti Pak Purba. Jangan nanti disematkan atau disebutkan kepada yang lain adalah jemaat iblis gitu kan. Tapi anehnya adalah kenapa di dalam kekristenan gitu loh. Respect sekali. Oke, Pak Purba. Dari tadi kita bongkar-bongkar Bible. Apa yang mau Anda tanyakan tentang Islam? Silakan. Ya enggak, kalau saya berbicara dengan Pak Ustadz di sekolah kami juga kadang diskusi, tapi enggak usah lah. Istilahnya kan kita enggak harus apalagi dalam arti mempertentangkan, memperdebatkan dalam arti apa menghujat, buat saya enggak seperti itu. Jadi ketika dibahas tadi kan diundang saya masuk ke dalam room ini dengan membahas Bapak dengan Paulus tadi ya gitu ya. Jadi itu oke lah, dari sudut pandang Kristen akan tetap kalau membahas ya keislaman mungkin ya apa-apa. Banyak saya dengar juga dari narasi-narasi Pak Ustadz kemarin, Pak Ustadz Tata di room ini juga begitu. Tapi nggak usah saya menambah pemahaman saya supaya saya juga bisa memahami saudara saya yang Muslim. Begitulah ternyata pemahaman mereka. Ya itu sih saya nggak terlalu apalagi ada orang langsung dibuat kayak siapa namanya yang lari ke Amerika itu, Imam pendeta Ibrahim itu bukan yang
Oh, Itu waduh, ini apa, kakaknya Abi, Junet. Abi, Ya, kakaknya Abi, ya. Junet si Ya, kakaknya ya, Junet ini Ibrahim. Saifuddin ya, Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ya. Walaupun saya Akhirnya mendengar itu terlalu kakaknya Junet itu. apa gitu. Oke, jadi saya sah-sah saja mungkin dari sudut pandang dia. Saya juga tidak menghakimi, tidak mengapakan gitu kan, karena oh ya gitulah. Tapi buat saya nggak masuk, buat saya seperti itu sebenarnya. Buat saya pribadi ya, mungkin pandangan orang kan berbeda-beda. Gitu kan, selalu mengatakan bagaimana pemahaman Kang Dito dengan Alkitab yang tadi juga saya tidak harus memaksakan seperti pandangan saya yang pasti mungkin. Tapi buat saya selalu berkata nggak usahlah saling menghujat seperti itu. Itu selalu saya katakan terhadap teman-teman Kristen juga. Jadi biarlah ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban iman terhadap apa yang kita imani, ya sah-sah saja bagi semua orang. Ngapain saya percaya kalau nggak saya bisa mempertanggungjawabkan, kira-kira begitu kan. Itu aja sih pandangan saya, Kang. Jadi bukan mau bertanya, kira-kira begitu. Baik, mantap. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya selalu dan menjadi penggerak buat teman-teman Kristen yang di luar Kristen, yang pengikut Yesus, mulai kan disebut jemaat iblis gitu kan. Saya rasa Bu Nita kemarin juga diskusi sama kita, dia mengatakan itu Kristen KTP, yang jemaat iblis Kristen KTP katanya. Bukan di grup ini aja saya katakan seperti kepada pimpinan mereka, kami juga ada walaupun berupa chat di WhatsApp gitu ya, kami selalu berdiskusi. Enak berbicara sama Pak Purba katanya, kalaupun menusuk sekali ketika dikatakan jemaat iblis seperti itu mengarah kepada kami. Jadi ya, tapi tetap kami santai dalam komunikasi gitu kan. Ya memang faktanya begitu kan Pak, memang ya. Bu Nita juga sepakat, Pak Ari pun tadi juga sepakat. Iya, ketika ditanya siapa contohnya kan tadi, adakah itu ya saya contohkan langsung. Kenapa? Yeah. Penghakiman dari saya begini, Pak. Gereja PGI melarang, berarti itu yang saya sampaikan kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Jadi gini, karena dalam berapologet, saya seorang apologet Islam. Dan saya selalu membawakan kalau live itu oten jemaat iblis. Ini suatu pernyataan dan bisa dijadikan pertanyaan. Nah, yang naik kalau misalnya Bapak, ya tetap akan menjadi jemaat iblis itu Kristen. Tapi di internal Kristen, ada yang lain kan begitu ya poinnya. Namun begini, saya sedikit mungkin ke Pak Purba sebagai orang yang tangguh dan memiliki keyakinan yang tinggi mendidik murid-murid yang beragama Kristen. Tentang Tuhan itu menjelma menjadi manusia dan bayi tadi Pak. Secara jujur Bapak, logika berpikir secara rasional itu Yesus yang dilahirkan bayi itu Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Silakan. Baik, yang sangat bagus. Untuk menjawab itu sebenarnya saya kaya di dalam perjanjian lama. Sebelum saya juga menanyakan bagaimana itu terjadi. Ternyata dalam perjanjian lama, dalam Taman Eden yang dimana manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa itu, ada pribadi yang melangkah. Terdengarlah langkah Tuhan, katanya, langkah Allah di sana. Sembunyilah Adam. Yang melangkah ini berarti sang pribadi yang maha kuasa itu telah mengambil rupa dalam. Nah, jadi buat saya juga bagaimana itu terjadi? Bagaimana Allah yang maha kuasa itu yang tidak bisa dijangkau itu kok tiba-tiba melangkah bisa didengar? Ketika dia melangkah, apakah yang di surga itu kosong? Ketika dia berbicara melalui Musa, kalaupun mungkin dari sudut pandang kemarin kita bahas malak Allah di dalam Keluaran itu ya, bagaimana kok bisa menjadi api ya? Itu juga pertanyaan saya. Kok bisa menjadi api? Abraham ditemui oleh Tuhan, Yakub bergumul dengan Tuhan, katanya juga. Bagaimana itu terjadi? Apakah ketika yang bergumul itu bergulat dengan Yakub itu sehingga namanya nanti diubah menjadi Israel itu mengambil rupa? Ya, ini kan menjadi pertanyaan mendasar bagi saya juga, yang saya ketika kalau begitu ya ngapain, apa susahnya ketika mengambil rupa di dalam pribadi Yesus manusia yang tadi? Kalau dalam api dia bisa, kenapa di dalam pribadi manusia nggak bisa terlihat, bisa terdengar? Jadi segampang itu, sesederhana itulah saya buat pada akhirnya pikiran saya.
Ketika Yesus juga mengatakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat yang tadi, aku mengampuni dosa, aku adalah hakim, katanya. Bagi orang Israel kan hakim siapa? Inilah membuat menggelitik pikiran saya sehingga udah terlalu sulit memang bagi saya untuk tapi iya. Boleh ke poinnya Pak? Boleh ke poinnya yang bayi yang Pak? pasti bagaimana Yesus menjadi manusia tapi ada pribadi ilahi di dalamnya. Poinnya adalah bagaimana api yang dilihat Musa juga ada adalah pribadi ilahi.